Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Andriani, NIM T 2018-40-14. Akan menjelaskan tentang instrumen tes. Di sini instrumen tes yang akan saya bahas ada dua. Yang pertama, instrumen tes unjuk kerja. Yang kedua, instrumen tes lisan. Saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu instrumen tes unjuk kerja. Instrumen tes unjuk kerja yaitu tes yang penilaiannya diambil berdasarkan aktivitas observasi, proses keterampilan, dan evaluasi hasil cipta produk. Di sini maksudnya tes unjuk kerja ini penilaiannya diambil dari seberapa giat atau seberapa gercep siswa mengerjakan suatu tugas atau seberapa tanggap dalam menyelesaikan masalah gitu. Dalam instrumen tes unjuk kerja ini juga ada beberapa yang perlu dipertimbangkan oleh guru. Yang pertama, langkah-langkah kinerja, terus ketepatan dan kelengkapan aspek yang akan dinilai, terus kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya, upaya kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga dapat teramati. Dan untuk yang terakhir, kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu instrumen tes lisan. Tes lisan adalah suatu bentuk tes yang berupa soal-soal secara lisan dengan respon jawaban secara lisan juga. Jadi maksudnya di sini guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara lisan, dan respon siswa atau jawaban dari siswa itu juga secara lisan begitu. Dan selanjutnya ada pembagian untuk dari tes lisan. Yang pertama ini jenis-jenis tes lisan itu ada 3. Pertama, jenis tes lisan soal lisan, respon lisan. Jadi guru memberi pertanyaan kepada siswa secara lisan dan tanggapan atau jawaban dari siswa berupa lisan juga gitu. Jenis yang nomor 2 yaitu soal lisan respon tertulis. Jadi guru memberikan soal atau pertanyaan kepada siswa secara lisan, namun respon atau jawaban dari siswa itu secara tertulis begitu. Nah, untuk jenis-jenis yang ketiga itu tes penampilan lisan. Jadi tes penampilan lisan ini seperti tampil kayak public speaking atau drama atau apapun lainnya yang melatih vokal begitu. Nah, untuk pembagian tes lisan yang selanjutnya ini ada tes lisan bebas, yaitu tes lisan yang pendidik dalam memberikan soal kepada peserta didik tanpa menggunakan pedoman. Nah, selanjutnya ada juga tes lisan berpedoman, yaitu pendidik menggunakan pedoman tertulis tentang apa yang akan dinyatakan kepada peserta didik. Selanjutnya ada konstruksi tes lisan, ada 2 juga. Yang pertama, pertanyaan harus ditulis terlebih dahulu. Yang kedua, jawaban yang diterima harus dituliskan untuk tiap pertanyaan yang dibuat. Selanjutnya, merencanakan tes lisan juga ada 2. Yang pertama, tujuan pengajaran dan bidang isi harus didaftarkan untuk membuat garis-garis besar. Yang kedua, tes lisan harus dipilih berdasarkan label spesifikasi. Nah, untuk pembagian yang selanjutnya adalah kelebihan dari tes lisan. Itu ada 5. Yang pertama, pertanyaan lisan memungkinkan penguji fleksibel dalam prosedur. Yang kedua, tes lisan individual merupakan alat yang amat baik untuk mengikuti proses berpikir yang telah dipakai siswa dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, pengajuan pertanyaan yang terampil oleh seorang guru dapat membantu siswa mengaplikasikan informasi yang diperoleh. Yang keempat, tes lisan lebih valid dari bentuk tes-tes yang lain. Yang kelima, dalam
penyediaan tes lisan waktu yang diperlukan lebih sedikit. Bagian selanjutnya ada kekurangan tes lisan. Yang pertama, jika hubungan antara pengetes dan yang akan dites kurang baik, dapat mengganggu objektivitas hasil tes. Yang kedua, sifat penggugup dalam yang dites dapat mengganggu kelancaran jawaban yang diberikan. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan tidak dapat selalu sama pada tiap-tiap orang yang akan dites. Yang keempat, untuk mengetes kelompok memerlukan waktu yang lama sehingga tidak ekonomis. Yang kelima, pribadi dan sikap pengetes dan hubungannya dengan yang dites memungkinkan hasil yang kurang objektif. Jadi mungkin itu saja dari saya. Jika banyak kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.